Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari kita agungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 243 bait yang pertama. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dalam dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antara dan juga alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Mari kita mengambil waktu sejenak. Allah yang Maha Kudus, Allah kami yang rahmani, kami mengaku segala dosa kami. Kami telah melanggar seluruh titah-Mu, maka dari itu kami memohon ampun dan pulihkanlah kami. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan meminta ampun. Amin. Kidung Jemaat nomor 25 bait yang pertama. Kau lihat
Jemaat yang terkasih, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ke-20. Demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 246 bait yang pertama. Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatukan hati kita, menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah memperbolehkan kami membuka mata, bertemu dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, atau Engkau memperbolehkan kami menghirup udara yang baru pada hari ini. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati anggota keluarga kami, saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami suatu kelemahan tertentu. Mungkin saudara kami ini sedang merasakan sakit. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, dan Engkau berikan kebijaksanaan bagi keluarga atau staf medis yang mengusahakan kesembuhan saudara kami ini. Kau juga berikan kesabaran, ketabahan bagi saudara kami dalam menanggung sakitnya, juga bagi keluarga yang merawat saudara kami ini. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kami juga berdoa untuk gerejamu, GKJ Gandean Solo Timur. Engkau tahu berbagai macam pergumulan yang telah dilalui oleh umatmu di sini, oleh gerejamu. Dan kami serahkan setiap pergumulan itu di hadapanmu. Kami percaya hanya Engkaulah yang mampu menyelesaikan itu semua. Kami percaya hanyalah Engkau yang mampu, yang dapat memberikan kami kelegaan. Allah kami yang hidup, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati para hamba-hambamu yang melayani Engkau di gereja kami ini. Kiranya Engkau berkati para majelis, Kau berkati tim ibadah streaming, kiranya Kau berkati organis dan song leader, guru-guru sekolah minggu, anak-anak kami yang ada di sekolah minggu. Kiranya Kau juga berkati para simpatisan, pengurus kelompok, dan yang lainnya. Kiranya Engkau sertai, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kecukupan, supaya hamba-hambamu yang melayani di tempat ini juga dapat melayani di tempat lain, juga menjadi sarana berkat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kiranya Kau juga berkati
bangsa negara kami ini, bangsa negara Indonesia. Ya Allah, kami sudah mulai galau, kami sudah mulai muak dengan adanya pandemi ini. Kiranya Engkau memberikan kami jalan keluar. Kiranya Engkau segera angkat virus ini dari muka bumi. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, kami berserah juga kepadamu. Kiranya Engkau berkati bangsa negara Indonesia ini, Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati, supaya bangsa, negara, kota, lingkungan, dan keluarga kami merasakan damai-Mu, merasakan berkat-Mu, merasakan kecukupan dari Engkau, kesehatan dari Engkau, dan merasakan kebahagiaan dari Engkau. Kami memohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui pamong kelompok atau dapat dikumpulkan di kantor gereja atau dapat ditransfer dengan nomor rekening yang sudah tertera. Dasar dari pengumpulan persembahan itu diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam pengumpulan ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima, dan kami menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, Kau juga berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat membantu pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai kami semua, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berbahagia dialah mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini, beberapa tahun ini sedang marak yang namanya sebutan kristenisasi. Apa itu kristenisasi? Yaitu proses seseorang ya yang bukan atau tidak beragama Kristen dijadikan menjadi pemeluk agama Kristiani. Itu kristenisasi. Nah, padahal ya zaman dulu proses tersebut sudah ada. Zaman dulu proses itu sudah ada. Sejak adanya penginjilan di bumi Nusantara, banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh para penginjil supaya penduduk di bumi Nusantara ini mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus dan menjadi seorang Kristen. Tapi pada zaman dulu itu tidak ada istilah kristenisasi. Baru kali ini saja ada istilah kristenisasi. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya seseorang dapat diakui sebagai seorang Kristen atau seseorang tersebut dapat diakui sebagai seseorang yang memeluk agama Kristen, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang dilakukan itu ialah baptis. Apa makna dari baptis itu? Makna dari baptis itu ialah sikap percaya kepada Tuhan dan diikrarkan di hadapan khalayak umum, terutama di jemaat di suatu gereja tertentu, dan melakukan pertobatan. Itulah yang dinamakan baptis. Tentunya baptis ini dalam tatanan agama Kristiani dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 ini diceritakan 11 murid Yesus. Murid Yesus pada waktu itu tinggal 11. Yudas Iskariot mati karena bunuh diri, menyesal karena mengkhianati Yesus, tinggal 11. Mereka berangkat ke Galilea, ke suatu bukit yang sudah ditunjuk oleh Yesus sebagai tempat pertemuan. Di bukit itu beberapa dari mereka ada yang tersungkur menyembah, ada beberapa yang masih ragu. Lalu Yesus datang mendekat dan ia berkata kepada 11 murid itu, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan amanat agung kepada 11 murid. Apa saja amanat agung itu? Yang pertama, amanat agung yang pertama ialah baptislah. 11 murid ini diperintahkan untuk membaptis banyak orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus memerintahkan ke-11 murid ini untuk melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan Yesus kepada mereka. Nah, dua hal itu harus dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kira-kira bagi jenengan semua, bagi kita semua, apakah baptis
baptis itu hanyalah suatu tanda kita memasuki atau sah menjadi warga jemaat di suatu gereja. Apakah hanya itu saja? Tidak. Baptis itu juga sebagai tanda pertobatan. Pertobatan. Apa itu yang dinamakan pertobatan? Pertobatan itu dari kata tobat tentunya, yang mempunyai arti berhenti melakukan hal yang buruk, secara harafiah dan sederhana seperti itu. Nah, lalu apakah hanya itu? Hanya berhenti melakukan hal yang buruk sudah selesai? Tidak. Bukan hanya berhenti melakukan hal yang buruk, tetapi juga berhenti melakukan hal yang buruk kemudian melakukan sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Jikalau kita bertobat hanya sebatas berhenti melakukan hal yang buruk, tetapi tidak melakukan hal yang baik, hanya stagnan begitu saja, berarti pertobatan yang kita lakukan itu sebenarnya hanyalah nanggung, Bapak Ibu. Pertobatan yang kita lakukan ini, kalau hanya demikian, pertobatan kita kurang dalam, kurang bebles, bahasa Jawanya. Yang namanya bertobat bukan hanya berhenti melakukan hal yang buruk, tetapi juga melakukan hal yang baik setelah berhenti dari kebiasaan buruk, diganti dengan kebiasaan yang baik, dengan kebiasaan yang menolong orang lain, menyenangkan hati orang lain dan menyenangkan hati kita sendiri dan sebagainya. Yang dulunya hanya bisa mencelakai orang lain, sekarang berbalik membantu orang lain. Bukan hanya berhenti untuk tidak mencelakai orang lain, berhenti untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, berhenti untuk tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, bukan hanya berhenti, tetapi juga melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, itulah yang dinamakan bertobat secara utuh, secara sederhana dan secara harafiah. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini ialah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah. Terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas, maaf. Nah, caranya bagaimana supaya ciptaan Allah Trinitas ini dapat pulih, Bapak Ibu? Kita lihat bagaimana caranya supaya kita pulih. Dulu sebelum kita pulih, ya, kemudian proses menjadi pulih itu bagaimana caranya? Mari kita lihat dalam hidup kita. Ya, tentunya dalam proses pulih ini kita harus bertobat terlebih dahulu. Itu zaman dulu. Kita bertobat lebih dahulu, kita baptis, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita berhenti melakukan sesuatu hal yang buruk, kemudian berganti dari sesuatu hal yang buruk ini diganti menjadi sesuatu hal yang baik. Itu kita dulu. Lalu bagaimana caranya kita memulihkan ciptaan Allah yang lain yang belum pulih? Saat ini kita mungkin sudah pulih, kita sudah bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak melakukan hal yang buruk, malah melakukan hal yang baik. Mungkin saat ini kita sudah pulih. Tapi bagaimana cara kita memulihkan ciptaan-ciptaan yang lain? Tentunya yang dilakukan ialah hal yang sama. Ajak mereka bertobat. Ajak mereka berhenti melakukan hal yang buruk dan kemudian melakukan hal yang baik. Ajak mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ajak mereka untuk mengaku dosa. Ajak mereka untuk dibaptis. Itu bagi saudara kita atau ciptaan yang lain yang beragama Kristiani.
Bagi yang tidak beragama Kristiani, bagaimana cara memulihkannya? Kalau cara tersebut diterapkan kepada saudara kita yang tidak Kristiani, ya apa yang terjadi? Tentunya akan terjadi keributan, terjadi konflik, adanya tuduhan kristenisasi, kemudian ada kericuhan. Nah, untuk menghindari itu, bagaimana caranya supaya kita dapat memulihkan segala sesuatunya yang sudah menjadi buruk menjadi sesuatu hal yang baik? Tentunya hampir sama. Kita ajak ciptaan Allah yang lain ini, yang mungkin berbeda keyakinan, ini untuk bertobat, melakukan sesuatu hal yang baik dan berhenti melakukan sesuatu hal yang jahat, mengaku dosa di hadapan Tuhan mereka. Itulah yang harus kita lakukan. Dengan demikian kita sudah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memulihkan ciptaan Allah Trinitas. Amin. Saat hening sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami mengenai tanggung jawab kami. Kami mempunyai tanggung jawab untuk memulihkan ciptaan-Mu yang lain di bumi ini. Kiranya Engkau kuatkan kami, dan kami percaya kami bisa, karena dalam Injil-Mu Engkau mengatakan bahwa Engkau akan menyertai kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, bagi saudara kami yang belum bertobat, kiranya Engkau buka pintu hatinya, Engkau ketuk pintu hatinya juga, supaya saudara kami ini dapat segera bertobat, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi, mengaku dosa-dosanya, dan berhenti melakukan sesuatu hal yang buruk dan digantikan melakukan sesuatu hal yang baik, yang berguna bagi dirinya, berguna bagi lingkungan, berguna bagi orang lain juga. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Sebentar lagi kami akan undur diri dari tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami semua. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama. Muliakan
yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 242 bait yang kedua.